Assalamualaikum teman-teman semuanya, guru penggerak, guru hebat. Kali ini saya Ibu Ehayaniarti, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Lebak, ingin bereksplorasi konsep tentang model coaching. Nah, tujuan pembelajaran khusus dalam CGP model coaching ini adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai model coaching Tirta. Lalu CGP juga mengidentifikasi langkah-langkah dalam model coaching Tirta. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya membuat langkah-langkah yang akan didemonstrasikan dalam coaching nanti, tentunya teman-teman ingin tahu terlebih dahulu apa itu Tirta. Tirta itu adalah kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA itu adalah tanggung jawab. Oke, ya. Di dalam tujuan umum Tirta di sini biasanya di sini ada obrolan antara coach dan coach untuk memecahkan sebuah permasalahan. Ya. Di sini saya sendiri Ibu Ehayaniarti sebagai coach dan rekan saya nanti dibantu oleh Ibu Eli Hendarti itu sebagai coach. Nah, terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan antara saya coach dan Ibu Eli coach akan berbicara mengenai tema tentang guru berprestasi yang terhambat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Eli? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya kalau memang hari ini Bu Eli sedang sehat ya. Iya. Oke, ini Bu Eli, bisa kan kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh. Oke, ini loh Bu Eli. Saya melihat Bu Eli tidak seperti biasanya begitu. Akhir-akhir ini Bu Eli itu kelihatan murung, kelihatan layu begitu. Sementara sebelum itu terjadi Bu Eli itu saya kenal itu selalu semangat ngajar. Pagi sudah ada di sini, pulang orang lain sudah pulang, Bu Eli masih di sini. Tetapi sekarang kok Bu Eli itu kelihatannya berbeda begitu. Sebetulnya ada apa gerangan begitu loh Bu Eli. Gitu Kalau ya. boleh saya tahu gitu itu pun. Tertangkap ya ternyata ya. Saya tuh lagi mikirin apa ya? Saya punya obsesi Bu Eha. Saya pengennya, saya bukan hanya sekedar ngajar, tapi juga kan ada tawaran untuk guru prestasi ya. Oke. Iya. Kenapa tidak gitu? Saya coba untuk ikut. Tapi kayaknya saya belum ketemu pimpinan, tapi saya pernah ngobrol secara selintas, kayaknya kurang dukungan gitu. Nah, itu yang membuat saya rada-rada mikiran gitu. Oke. Apakah saya ikut atau mengubur mimpi gitu loh. Oke. Itu yang menjadi beban pikiran saya Oke. saat ini. Saya pikir sayang kalau mimpi itu dikubur ya Bu Eli ya. Tapi pertanyaan saya itu sebetulnya apa sih tujuan Bu Eli ingin ikut di ajang itu? Sebenarnya mungkin saya hanya ingin yang pertama mungkin uji nyali aja dulu ya. Oh ya, ada uji nyali. Uji nyali. Artinya ketika saya melihat orang bisa sampai pada posisi itu, mengapa saya tidak coba gitu. Itu mungkin saya pun bisa gitu kalau saya berani mencoba gitu. Ya aktualisasi diri lah. Kan kita tidak hanya butuh apa sih?
kepuasan batin itu kan Betul, salah satunya betul, adalah iya. aktualisasi diri gitu. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan saya. Bagi saya ini luar biasa loh ya, ada aktualisasi diri begitu yang ada uji nyali itu yang ada di impian-impian yang memang sekarang masih terkubur ya seperti tadi kata Bu. Kira-kira memang kendalanya di mana? Kendalanya ya itu tadi kan saya bilang, saya pernah ngobrol selintas ya tentang ajang-ajang guru prestasi atau lomba-lomba gitulah ya. Dan memang pada saat saya mengikuti itu, orang mengikuti itu pasti dia akan meninggalkan kelas kan. Nah, sepertinya Bapak Kepala atau pimpinan kita kurang seret gitu ya. Jadi saya rada mikir lagi untuk ngajuin meminta izin gitu. Oke. Tetapi ini kan namanya peluang emas ya. Kenapa tidak kalau terus mencoba? Nah, sekarang mungkin begini, sudah tahu tidak Bu Eli itu apa sebetulnya keinginan dari Bapak Kepala Sekolah? Mungkin ada sesuatu hal. Kenapa Bapak itu belum mengizinkan, bukan tidak mengizinkan tapi belum begitu. Nah sekarang mungkin kira-kira ada apa? Mungkin ada sesuatu yang memang menggunakan tanda petik. Ya memang sih artinya saya baru asumsi ya, baru pikiran saya sendiri kalau Bapak Kepala itu kurang berkenan. Belum secara dengar gitu langsung kamu tidak boleh, belum. Ya mungkin ke depan saya minimal harus berbicara ya, minimal nyoba aja dulu maju gitu, maju dulu ke Bapak Kepala berbicara meminta izin, ya mungkin itu yang pertama harus saya lakukan gitu. Ya berarti kan ini kan baru rencana meminta izin gitu. Kira-kira kapan atau di mana rencana itu akan Bu Eli lakukan, dalam suasana seperti apa begitu kan, kita juga harus tahu mood bapaknya juga ya, Bapak Kepala Sekolah begitu. Kira-kira bagaimana tuh Bu Eli? Mungkin saya harus lihat dulu situasi, tapi juga saya harus pertimbangkan karena waktu pendaftarannya nggak panjang gitu. Jadi saya harus benar-benar strategi ya, melihat dulu moodnya si Bapak, kesibukan agenda si Bapak, bisa nggak saya nyelip gitu loh di agenda itu untuk nemuin si Bapak gitu. Jadi mungkin itu cari celah dulu gitu. Berarti kapannya akan mencari sesuatu yang memang Bapak tidak sibuk. Ya. Mungkin di mananya kira-kira akan melakukan rencana itu? Apakah di kafe atau misalnya mengajak, karena Bapak memang dia suka kuliner begitu, dengan acara santai begitu lah Bu Eli. Kira-kira gimana tuh? Ada rencana tidak mengajak Bapak untuk keluar atau hanya cukup di sekolah saja mungkin begitu? Bagaimana Bu Eli? Kayaknya karena ini urusan dinas ya, karena memang ini ajangnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi sepertinya saya harus di sekolah, di ruang Bapak Kepala begitu. Ya, seperti itu. Artinya ya sudah ada planning ya, rencana itu akan dilakukan di mana, kapan. Mudah-mudahan, kalau saya sih turut mendoakan saja Bu Eli, mudah-mudahan impian yang masih terkubur itu akan menjadi kenyataan. Nah sekarang seandainya sudah itu terjadi begitu ya, rencana ke depan itu bagaimana begitu? Rencana ke depan untuk menjadi guru prestasi itu kan berarti saya harus mengumpulkan dokumen ya yang membuktikan bahwa saya layak ikut di ajang itu gitu. Ya mungkin itu berikutnya setelah ada izin, kan saya tidak mungkin mengumpulkan dulu tanpa izin gitu, artinya nanti sia-sia dong saya mengumpulkan dokumen tapi tidak diizinan gitu. Akhirnya mungkin setelah dapat izin saya akan mengumpulkan dokumen yang sesuai yang diminta dalam syarat-syarat pengajuan itu. Ya. Ini waktunya sepertinya sudah mendesak ya Bu Eli, artinya program-program yang memang sudah dirancang tadi Bu Eli itu harus segera memang diinikan ke Pak Kepala Sekolah. Aduh luar biasa ini, terima kasih sekali Bu Eli ya. Ternyata setelah nanti itu juga sudah ada
rencana lain Bu Eli itu akan pertama itu akan mengumpulkan dokumen, begitu dokumen-dokumen yang memang layak menjadi fasilitas untuk mengajukan guru berprestasi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Eli impikan saya dukung dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan saya pikir tidak hanya di ACC oleh kepala sekolah, tetapi betul-betul ketika sudah maju ke depan, Bu Eli itu menjadi orang yang nomor 1 di Kabupaten Lebak. Itu ya dukungan dari saya. Mudah-mudahan tetap semangat Bu Eli, semangat terus ya. Itu saja mungkin ya. Saya juga mau ke kelas itu Bu Eli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah tadi eksplorasi konsep model Tirta yang sudah saya lakukan dengan rekan kerja saya, rekan sejawat saya yaitu Ibu Eli. Jadi di situ Ibu Eli itu dari awal dia ingin mengajukan guru berprestasi, tetapi dia sendiri tidak percaya diri karena dia ada kekhawatiran yang timbul dalam pikirannya bahwa kepala sekolah tidak akan mengizinkannya. Dia sendiri sudah beranggapan ketika akan menghadap kepala sekolah, saya tidak diizinkan dan ada kekhawatiran dia sendiri akan meninggalkan tugas-tugas pokoknya. Tetapi setelah mengadakan coaching dengan saya dengan menggunakan model Tirta tadi, alhamdulillah Bu Eli, teman sejawat saya sudah mendapatkan solusi. Begitu. Dia akan melakukan langkah-langkah yang ingin ditempuh dengan kepala sekolah, seperti dia akan menghadap dengan kepala sekolah, lalu dia akan membicarakan kembali tentang proses pengajuan menjadi guru berprestasi itu bagaimana, lalu dia juga akan berbicara secara empat mata dengan kepala sekolah untuk membicarakan mengenai hal ini yang sudah tadi dibicarakan. Alhamdulillah dengan model coaching seperti ini saya sendiri guru SMP 4 negeri guru SMP Negeri 4 Rangkas Bitung Ibu Eha Yaniarti, alhamdulillah bisa memecahkan masalah teman saya dengan langkah-langkah yang sudah luar biasa. Ada tujuan, ada identifikasi, lalu juga ada rencana aksi dengan tanggung jawab yang sudah luar biasa dilakukan oleh seorang Ibu Eli begitu. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.